Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, pada hari yang baik ini, mari kita sejenak merenungkan tentang gereja yang berbuah. Gereja dapat digambarkan sebagai kebun anggur yang terus bertumbuh dan berkembang dengan baik, serta menghasilkan buah yang manis di tengah-tengah dunia ini lewat perbuatan-perbuatannya yang baik. Tuhan sendiri adalah pemilik kebun anggur itu. Tentu setiap pemilik kebun anggur besar sekali harapannya supaya kebun anggur ini menghasilkan buah yang baik dan rasanya manis. Dan bisa kita mengerti betapa kecewanya pemilik ini bila kebun anggurnya ternyata berbuah jelek dan hasilnya dan rasanya asam. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar bagaimana Tuhan sebagai pemilik kebun anggur ini kecewa. Kecewa sekali. Alasannya adalah karena Tuhan menantikan keadilan, tetapi yang diberikan oleh bangsanya Israel itu adalah kelaliman. Tuhan mengharapkan kebenaran, tapi yang diberikan oleh bangsa Israel adalah keonaran. Dengan kata lain, umat beriman telah mengkhianati cintanya Tuhan. Kebun anggur itu telah mengkhianati pemilik kebun anggur itu. Dan dalam Injil hari ini kita menemukan situasi yang lebih memprihatinkan lagi. Ketika musim panen tiba, pemilik kebun anggur itu menyuruh para hambanya untuk mengambil apa yang menjadi bagian dari tuannya. Mengutus. Kemudian apa yang terjadi para saudara-saudari? Utusannya itu ditangkap, dipukul dan dibunuh. Kemudian dia berpikir, oh mungkin kalau hanya utusan yang saya suruh mereka kurang menghargai. Baik, saya akan menyuruh pengganti saya sendiri, anak saya. Dia utus anaknya, berpikir bahwa anaknya itu akan disegani, lalu mereka dapat memberikan apa yang menjadi bagian dari tuannya. Tapi para saudara-saudari, apa yang terjadi? Sama perlakuannya, anak itu ditangkap, dipukuli, dibunuh. Karena mereka berpikir, ini ahli warisnya, mari kita tangkap dia, bunuh dia. Supaya kita yang menjadi ahli warisnya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika manusia sudah berorientasi pada uang, maka perbuatan jahat itu berada di depan manusia sendiri. Karena orang-orang ini, para saudara-saudari, tidak dapat memberikan buah yang baik, tidak dapat memberikan apa yang menjadi bagian dari pemilik kebun anggur ini, maka Tuhan berkata, kerajaan Allah ini akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada bangsa lain yang dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan Tuhan itu. Dengan kata lain, rahmat itu akan diambil dari orang yang percaya ini, tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, diberikan kepada yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bertanya, apa yang membuat gereja tidak dapat terus-menerus menghasilkan buah yang baik? Mengapa buah kita ini menjadi kurang manis di dalam kehidupan? Jawabannya adalah karena kita kurang berakar kuat dalam Kristus. Saya katakan kurang berakar para saudara-saudari untuk mengatakan bahwa kita ini sudah mengakar pada Kristus, tapi kurang dalam, kurang setia. Itu. Coba kalau kita setia Bapak Ibu, pasti buah kita itu akan baik. Rasanya manis bagi banyak orang. Maka gereja hari ini mengundang kita bersama, mari supaya kita mengakarkan diri kita dalam-dalam pada Kristus. Dikatakan dalam Katekismus nomor 755 demikian, Kristus adalah pokok yang sejati. Dia yang memberi kita hidup dan kesuburan pada kita. Kita tinggal dalam Kristus dan kita tidak mampu berbuat apa-apa
tanpa Kristus. Saudara-saudari, segala sesuatu yang kita perjuangkan di dunia ini tidaklah cukup hanya dengan keinginan semata. Tidak cukup hanya karena kita suka, populer, atau menguntungkan semata bagi kita. Lebih dari itu, kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan semuanya ini karena Kristus sendiri telah melakukannya untuk kita. Dan kita tahu perbuatan ini menyelamatkan banyak orang. Bisa saja Bapak Ibu tidak senang dengan itu. Saya juga tidak suka melakukannya. Saya tidak sanggup untuk melakukannya. Tapi kita harus melakukan. Sebagai contoh saudara-saudari, mengampuni itu kan tidak mudah. Dilukai itu tidak disukai orang. Tapi kita harus mengampuni. Sakit, sakit. Berat, berat. Tapi para saudara-saudari, apakah kita punya pilihan untuk tidak mengampuni? Tidak. Kita tetap harus mengampuni, bukan? Harus mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita membutuhkan, menyadari adanya Roh Kudus. Roh itulah yang membimbing kita, membuat kita mampu untuk melihat yang lain, melihat peluang yang lain dari sekedar apa yang bisa kita lakukan. Kesetiaan itu hanya mungkin oleh Roh Kudus. Roh itulah para saudara-saudari yang menjadi pelaku utama kehidupan kita ini. Saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu, Paroki Meruya ini sudah berusia berapa tahun? Kira-kira? Tahu? Sudah berapa tahun paroki kita ini Bapak Ibu? 20? Masih muda banget. Sudah berusia 31 tahun, ya kan? Sudah banyak hal yang terjadi kita lakukan di Paroki Meruya ini. Sudah banyak juga buah yang manis yang dilakukan di sini. Tapi kita jangan berpuas diri para saudara-saudari. Buah kita belum selalu manis bagi banyak orang. Maka hari-hari ini saya tahu para ketua lingkungan, para pengurus lingkungan, wilayah, pasti Anda sedang disibukkan dengan membuat program-program karya. Kita semua membuat itu. Hanya satu tujuannya, bagaimana supaya umat kita ini boleh terbantu, tertolong untuk berakar kuat dalam Kristus. Jangan sampai apa yang kita rencanakan program-program itu hanya untuk kita semata. Hanya untuk demi kesenangan kita sebagai wilayah dan lingkungan. Tapi harus lebih dalam. Bagaimana supaya umat ini terbantu, terbawa semua untuk hidup dalam Kristus. Para saudara-saudari, mari kita memikirkan bagaimana supaya keluarga-keluarga ini, keluarga Katolik yang baik ini menjadi sekolah pertama bagi anak-anak untuk mengenal nilai-nilai iman Kristiani. Di dalam keluarga anak-anak kita mengenal, melihat dan merasakan nilai-nilai kesetiaan, pengorbanan, pelayanan, doa, dan saling hormat satu sama lain. Saudara-saudari, ini penting sekali karena gereja tidak mungkin ada tanpa ada pelayanan. Gereja tidak akan bisa hidup tanpa semangat pelayanan. Gereja ini juga saya kira dibangun dari sekian banyak orang yang melayani sampai pada usia ini. Dan kelak kita berharap gereja ini akan terus bertumbuh ketika banyak umat mau melayani, memberi diri untuk melayani demi kemuliaan Tuhan. Itu para saudara-saudari. Juga mari kita berpikir dan mari kita mengusahakan bagaimana supaya orang-orang muda kita ini memiliki iman yang militan. Saudara-saudari, teman-teman muda sekalian, saya tahu banyak di paroki ini orang-orang muda. Mari kita bersama berjalan mengisi hari-hari kita dengan orang Katolik yang beriman militan. Kenali imanmu para saudara-saudari. Hayati imanmu, cintai iman kekatolikanmu dengan sungguh-sungguh. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, setiap kali saya mengkanonik calon-calon pengantin,
saya berusaha untuk menyelipkan beberapa pertanyaan tentang iman Katolik. Beberapa pengantin bisa menjawab dengan baik. Tapi saya sangat disayangkan, beberapa itu ada yang menjawab dengan kurang memuaskan. Biasanya mereka akan menjawab pertanyaan itu dengan senyum. Dengan senyuman. Dan saya mengatakan senyum tidak menjawab pertanyaan. Sekiranya boleh itu menggagalkan perkawinan itu, akan saya gagalkan sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda sekalian, mengapa itu penting sekali? Karena Anda akan membangun rumah tangga dan dari situ diandaikan iman Anda sudah dewasa dan mengakar. Maka salah satu persyaratannya krisma. Dan itu adalah perayaan. Penghayatan itu harus tampak dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau kita belum bisa memformulasikan iman kita, bagaimana kita bisa menghayati iman itu dalam kehidupan? Maka para saudara-saudari, jangan lengah, dalami imanmu, cintai, hayati, dan hiduplah dalam iman itu. Juga para saudara-saudari, kita perlu untuk memberikan pelayanan yang baik bagi saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus. Kalau Anda para saudara-saudari punya dianugerahi Tuhan anak-anak berkebutuhan khusus, bawa mereka kepada Tuhan dalam gereja ini. Mereka itu adalah orang-orang yang punya rahasia khusus dalam diri mereka yang mau diwartakan Tuhan kepada kita. Bawa mereka, dan bila teman-teman sekalian umat terpanggil untuk melayani mereka, berilah diri Anda untuk melayani mereka. Kita butuh para saudara-saudari tenaga yang bisa membantu kita untuk membawakan bahasa isyarat untuk mereka. Itu panggilan yang mulia, melayani mereka. Gereja ini akan bertumbuh kalau mereka juga terlayani. Juga para oma opa sekalian, berbahagialah menjadi oma opa yang boleh bahagia sampai saat ini, sehat sampai saat ini. Boleh merayakan Ekaristi bersama dengan umat pada saat ini. Dan ikutilah juga program-program yang akan diadakan oleh paroki ini. Nanti akan ada, saya lihat, program tembang kenangan, ya kan? Para oma opa, jangan lengah ya, tolong dicatat tanggal itu. Ikut, supaya Anda boleh juga merasakan kebersamaan dalam perayaan itu, kebersamaan itu. Kalau bernyanyi itu membuat Anda semakin gembira, bernyanyilah. Kalau tarian itu membuat Anda lebih hidup, menarilah. Mungkin saraf-saraf Anda, urat-urat Anda menjadi lebih sehat, baik juga. Yang melayani KOR itu secara usia mereka sudah senior kan? Senior. Suara mereka bagus tidak Bapak Ibu? Bagus. Saya tadi ketemu mereka menyebut apa? Yang Bapak mereka sebut aki-aki panggilan. Yang ibu-ibu mereka sebut apa? Nelly, nenek-nenek lincah. Saya yakin masih banyak nenek lincah di sini, bukan? Masih banyak aki-aki juga di sini. Tapi saya kira bukan aki-aki panggilan semata ya. Tapi kalian aki-aki yang terpanggil untuk melayani Tuhan dalam diri sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan hidup kita ini. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gereja yang berbuah manis bagi banyak orang. Tuhan memberkati.